Tetapi saya belum memikirkan itu hal-hal yang berbau mistis atau ada hantu-hantuan. Karena saya pikir itu mungkin hanya dicakar-cakar oleh kucing atau hewan lain. Ya, di sini lagi tepat pada pukul 1 dini hari saya kembali mendengar suara anak ayam tersebut. Hai guys, balik lagi di ADR Viewer, tentunya bersama saya Hendra Ardiansyah. Dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang bisa dibilang cukup creepy. Dan pengalaman pribadi yang saya alami ini belum juga terlalu lama, sekitar 1 bulan yang lalu. Dan karena saya rasa cukup menarik, jadi saya bahas di video kali ini. Tetapi sebelum saya menceritakan lebih lanjut, tentunya subscribe dulu channel ini, oke? Subscribe. Ya. Jadi kejadian ini sekitar pukul 1 malam atau 1 dini hari. Jadi pada suatu malam sekitar pukul 1 itu saya masih ngedit video. Dan di tengah-tengah sementara saya ngedit video, tepat di bawah jendela kamar saya mendengar suara seperti suara anak ayam. Ya mungkin kalian sudah tahu lah suara anak ayam. Tetapi di situ saya belum berpikiran yang aneh-aneh. Saya pikir itu cuma anak ayam. Tetapi semakin lama suaranya itu semakin kuat terdengar. Ya, dan saya juga di situ selalu berpikir, masa ada anak ayam tengah malam? Dan jujur, perasaan takut saya sudah mulai naik. Di situ pikiran saya sudah mulai berpikir yang aneh-aneh dan tidak jelas. Karena mendengar suara anak ayam tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kamar saya dan pindah tidur di luar. Jujur, karena di situ saya takut sekali. Akhirnya singkat cerita, sampai ke keesokan harinya saya kembali ke kamar saya, dan karena masih penasaran dengan hal yang terjadi tadi malam, saya pun melihat ke bawah jendela kamar saya. Ya mungkin di situ ada jejak kaki atau apapun. Pas saya melihat di bawah jendela kamar saya, di situ tidak ada apa-apa. Cuman di tembok di bawah jendela kamar saya itu, yang di luarnya ada tanda seperti cakaran atau tembok yang dicakar seperti ini, yaitu ada tanda-tanda cakaran kuku begitu. Tetapi saya belum memikirkan itu hal-hal yang berbau mistis atau ada hantu-hantuan, karena saya pikir itu mungkin hanya dicakar-cakar oleh kucing atau hewan lain. Akhirnya pas ke malam yang berikutnya, saya kembali memutuskan tidur di kamar saya. Ya, di sini lagi tepat pada pukul 1 dini hari saya kembali mendengar suara anak ayam tersebut. Di situ saya juga masih belum menghiraukan. Saya pikir ya mungkin anak ayam, karena 2 malam berturut-turut itu datang suara yang sama. Tetapi semakin lama, sama dengan kejadian semalam, suaranya itu semakin kuat. Karena penasaran dan bercampur takut, saya sebenarnya ingin melihat keluar. Tetapi perasaan takut saya juga cukup tinggi di situ. Jadi saya masih menahan dan untuk mengabaikan suara tersebut. Akhirnya tak lama kemudian
suara tersebut tetap ada, tetapi ditambah dengan suara jejak kaki. Wow, di situ saya sudah lumayan takut dan bercampur dengan penasaran. Akhirnya saya memberanikan diri untuk langsung mengecek keluar. Pas saya mengecek keluar, tidak ada apa-apa yang saya lihat di luar. Bahkan jejak kaki pun tidak ada. Dan saya masih berpikiran, ya itu mungkin hanya anak ayam biasa. Kembali lagi saya memikirnya itu hanya anak ayam biasa untuk menenangkan diri saya. Tetapi setelah saya kembali rebahan di tempat tidur saya, suara itu kembali muncul lagi. Dan karena takut, saya kembali lagi tidur di luar. Pas keesokan harinya, jujur saya sangat penasaran dengan hal itu. Akhirnya saya kembali memeriksa di bawah jendela kamar saya. Dan tepat di bawah jendela kamar saya melihat ada bercak darah. Wow, di situ saya kaget dan sampai saat ini saya memutuskan untuk tidur di luar karena kejadian malam itu. Wow. Tapi di sini saya belum bisa memastikan itu apa. Mungkin saja itu Mbah Kunti atau Pongko. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pongko itu apa? Ya, kalau Mbah Kunti tidak usah saya jelaskan karena Mbah Kunti itu adalah hantu yang paling populer di Indonesia, bisa dibilang begitu, karena di semua daerah sudah tahu dengan Mbah Kunti. Saya hanya menjelaskan di sini Pongko karena tidak semua kalian tahu apa itu Pongko. Jadi Pongko itu sebenarnya bukan hantu, bisa dibilang bukan hantu, karena dia adalah seseorang yang mempelajari ilmu hitam, tetapi dalam mempelajari ilmu hitam tersebut dia mendapatkan kesalahan, seperti kesalahan membaca mantra atau kesalahan-kesalahan yang lain, sehingga berubah menjadi Pongko. Dan Pongko tersebut ini bisa dibilang kalau dikenal di Jawa sana mungkin hantu kuyang, hampir sama. Mungkin di daerah kalian ada nama lain dari hantu yang seperti itu, bisa tulis di kolom komentar dan sertakan juga daerah kalian ya, jadi bisa menambah-nambah referensi tentang hantu yang satu ini, karena hantu ini bisa dibilang cukup banyak di Indonesia, tetapi dengan nama yang berbeda-beda. Oke? Dan kalian juga bisa tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian dengan cerita saya, atau ada kritik dan saran, bisa kalian tulis semuanya di kolom komentar. Oke? Oke. Dan mungkin sekian dulu yang dapat saya bahas di video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini tentunya. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, dislike saja, tidak apa-apa. Dan terima kasih juga kalian yang sudah mau menonton video ini. Terakhir, see you, bye.